Kak Antar boleh nggak di kameranya pas hasil videonya ini tag abis buka gitu ya. Oh iya. Saya ngambil Kan ngemil ya. Aku tadi disangkanya sih Hanif nih. Iya. Udah gitu kita di indoor kan, jadi nggak kelihatan. Iya nggak abis Di buka. tag sudah buka Overthinking puasa. ya? Iya. Overthinking sama netizen. Udah bukan puasa lu. Gitu. Iya. Halo anak bioskop. Anak bioskop. What's up? Anak bioskop. Masya Allah, Wah, perasaan kita pastinya bahagia banget. Seneng banget, nggak sabar banget buat ngeliat hasilnya dan Betul. nggak sabar juga buat kalian buat dengar komentar-komentar dari kalian dari film-film kita. Betul. Gimana, Pak Alip? Wes. Sepalim dulu dong. Terus terang saya ditawarin film ini sama asisten direkturnya Kemal Givari. Senior saya di stand up comedy kan. Dia nelfon saya tuh jam 3 sore, Mbak. Wih. Lip, kosong nggak casting hari ini? 3.15 saya nyampe kantor Mas Anggi Umbara, bener. Oh, Iya. hari H. Gua. Hari H. Sumpah gua masih Lu ada telepon jam tiketnya. 3, lu nyampe jam jam 3.15 gua nyampe ke Mas Anggi Umbara. Tangerang tuh kayaknya iya, tuh. gua dobrak mana? Oh, beda dong. Sini dialog gitu. aku langsung. langsung Aku akan terjun dunia film. Oke. Jadi aktor. Aktor langsung. Jadi aku itu ditawarin sama Betul. Mas Kemal Givari untuk bermain film bersama Mas Anggi Umbara. Sebelumnya belum tahu kalau judulnya Jin dan Jun, tapi semenjak tahu judulnya Jin dan Jun, apalagi Mas Anggi Umbara yang memprakarsanya, jadi dua kali lebih lipat bahagia. Betul. Gantian Davina. Kamu dulu dong. Aku dulu. Oke, jadi waktu awal-awal aku ditawarin ke MVP ya sama caster MVP. Oh. Suruh casting ke sana, akhirnya itu waktu sesudah aku miniseries selang beberapa bulan akhirnya di calling buat casting film. Wah, aku bahagia banget dong. Wih, dapat film alhamdulillah gitu kan. Apalagi sama sahabat-sahabat gue. Masya Allah. Mantap, Pre. Mantap. Ada castingnya kan. Tadi keren, awalnya keren. tuh castingnya aku sama Kol, kakakku sendiri yang jadi Fahri sama Irdan nih. Aku adik kakak. Ternyata memang bukan rezekinya kakak aku, jadi aku jadi Fahri, ini rezekinya Irdan. Pengambil rezeki berarti dong. Betul. Enggak gitu, enggak maksud gue. Nggak, industri juga tahu tampanan mana dari Buset. Meleleh banget gua. Frame di sini, Oh iya, kebetulan. segini doang ya? biar industri aja yang ngejawab gitu. Oke. Iya. Jadi itu Jadi saya dikasih ngomong nggak nih? ini kasih dong. Aku kan Oh, iya, aku belum dikit lagi. selesai. Oh, dikit lagi. Oke, dikit lagi. Segini nih. Apa tuh? Jadi pas udah datang casting set, terus aku langsung diperanin bilangnya, Clay mau coba jadi anak culun nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa, karena gini kan pertama kali aku bener-bener yang jadi tantangan baru buat karakter culun ini. Jadi karakter culun itu aku keriting, aku pakai gigi palsu, dan gigi palsunya nggak sehari langsung bisa ternyata. Aku kira tuh gigi palsu cuman klek udah kelar gitu kan, kayak ngomong biasa aja bisa gitu, ternyata nggak segampang itu ternyata pakai gigi palsu. Makanya ada tantangan baru, ada yang oh ya udah yuk karakter baru nih, gue juga film ini karakter baru, suasana yang baru juga sama Om Jin yang gue kenal dari dulu dari talkshow-nya dia ya, apa judulnya? Itulah. Ya itulah pokoknya. Terus ternyata Om bisa sono akhirnya, oh ini orang keren banget kan. Akhirnya pas udah dapet, alhamdulillah dapet jadi anak yang culun, aku reading segala macem. Terus memang sih tantangan yang aku totalin banget tuh gigi, soalnya aku setiap hari aku bawa keluar, aku bawa ke rumah sambil pakai gigi itu, terus aku penampilan jadi anak yang culun juga gitu. Gantian dong kelamaan. Itu dia. Sedang makan popcorn gua sama Davina. Sorry. Silakan. Oke. Jadi awalnya itu aku ditawarin sama Mas Anggi. Jadi sebelumnya aku kenal Mas Anggi dari ngejuri bareng di suatu sekolah. Terus emang dari sana sih sempat udah ada omongan kayak kamu mau nggak nanti kalau main film sama saya? Oh mau banget dong, secara siapa gitu kan yang nggak pengen main di filmnya Mas Anggi gitu. Terus setahun kemudian di DM lah, Devina ayo mau main film nggak? Di situ aku belum tahu awalnya judulnya Jin dan Jun, terus ya siapa gitu kan yang mau main film, akhirnya oh boleh gitu kan. Terus akhirnya lewatilah proses screen test. Tapi proses screen test itu aku ditawarin 2 karakter, yaitu Sarah dan Diana. Sekarang aku dapet yang Sarah. Akhirnya 2 karakter itu aku mainin, aku screen test pakai karakter itu, dan akhirnya berjodohnya sama karakter Sarah. Alhamdulillah. Itu dia.
Waktu kecil. Waktu kecil lah kan aku belum lahir ya. Iya, Aku kan kebetulan 2004. saya kelahiran Saya kan 2004 ya. 2002. Jadi- Iya. Apalagi saya hari ini umur masih 13. Iya, Masya Allah, muda banget sih. Iya, nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah, di antara semua saya yang paling Betul. childish kan di Iya, sini. paling muda. 13 tapi udah kuliah ya, Iya, gila. emang Excelnya berapa Emang. tahun? Kelingi, paling kelingi. Paling kelingi Iya, banget. paling kocak ya Paling kan. manja. Paling manja bener. Kita nggak pernah nonton Jin dan Jun kalau di TV-nya langsung, tapi mungkin kalau rerun Riran aku Rirannya pernah. atau di-upload dari apalagi- YouTube YouTube sekarang kan banyak banget tuh Riran. beberapa kali buat kita riset karakter nonton. juga kan. Betul. Wah, ini jawabannya sama Alif. Alif tahu banget tentang Gimana tuh Jin dan Jun perbedaannya, ini. Li? Lu pada kalau media visit sama Iya. gua lo. Jin Gimana, dan Kle? Jun the movie secara sinopsisnya masih sama seperti yang di sinetron, adalah kisah perjalanan antara Jin dan juga Jun menghadapi setiap permasalahan sama Jun. Cuma kalau ditanya apa bedanya sinetron sama film, bedanya adalah saat ini Jun menghadapi masalah yang lebih eranya ke milenial. Jadi antara interest love-nya Jun sama Sarah sama Diana, antara permasalahan milenial persahabatan Jun, Irdan dan Fahri. Jun menghadapi bullying dari gengnya Raffi, dan juga masalah Jun dengan keluarganya dikulik lebih dalam. Mungkin kalau dulu sinetron hanya masalahnya Jun aja Di rumah tapi doang. ya betul, tapi sekarang orang-orang terdekatnya dan juga masalah-masalah terdekatnya lebih dikulik lagi supaya yang orang tua bisa nostalgia, yang anak muda bisa datang dan punya gambaran sendiri soal Bisa ternyata relate, Jun Oh, ternyata guys. filmnya tuh gini. Iya, jadi gitu. jangan khawatir buat yang seumur-umuran kita Ah, yang masih muda-muda. betul banget. Itu tuh kalian masih bisa relate nonton film ini walaupun ini remake dari sinetron Sinetron lama. Dan lama. aku mau nambahin juga perbedaannya itu yang unik dari film ini, Jinnya itu tuh beda banget sama yang sinetron. Betul, Kalau yang di saya sinetron setuju. mungkin ke timur tengahan, tapi yang sekarang itu jinnya kalian bisa lihat sendiri di trailer, ada tanduknya, Wah, terus pakai jaket kulit ya kan? Betul. kayak rocker-rocker gitu, dan Yes. itu sih suatu hal yang beda. refreshing. Tuh. Halo Oke. semuanya, kenalin aku Raybong di sini. Enggak gitu, salah. Hah? Lagi Bukan. Di itu dong. Rebong nggak di sini. Nggak di sini. Salah ya? Berarti salah. Ya udah, aku Alif Ray Filino di sini. Berperan sebagai Irdan. Irdan. Gimana karakter Irdan? Seperti Irdan apa adalah sih? sesosok anak muda bertubuh gempal, berkepala botak dan juga tanpa kumis, tapi di antara dua temannya dalam satu geng yang sering dibully ini, Irdan adalah orang yang paling tengil, Betul. paling suka gombal-gombalin perempuan, Betul banget. paling suka ngompor-ngomporin Jun dan Jun Fahri dan untuk Fahri. melakukan tindakan di luar nalar. Alif banget Betul. tuh ya kayaknya. Memang beda dari yang lain karakter dia ini. Alif mah cool banget aslinya. Iya. Gimana Clay? Oke, halo, nama saya Clay Grebel, berperan sebagai Irdan kan, Fahri. Jadi Fahri ini sosok anak yang tinggi, anak yang culun, anak yang mempunyai gigi yang seperti Freddie Mercury, waduh. Dan anaknya pendiam, agak culun, agak apa ya? Kalau dibilang so asik, sokap gitu. Terus orangnya tuh kalau Irdan ngomong apa tuh aku kayak ikut campur tiba-tiba gitu. Terus ya orangnya kepo banget sih, itu sih. Kasih tahu dong kalian tuh segeng sama Jun. Jadi kita punya geng yang namanya itu geng Geng subsidi. subsidi. Terdiri dari 3 anak yang tengil dan kocak dan culun. Nah ini Irdan, Fahri, dan Jun. betul. Subsidi. Halo anak bioskop, aku Davina Karamoy di film Jin dan Jun ini. Keren tadi ada anak bioskop. gitu dong. Ada anak bioskop ya. Iya keren. Emang di antara biar lu doang yang bagus kan. Ingat panggilan itu kita lu. Betul. Halo semuanya, halo anak bioskop. Boleh diingetin temennya loh. panggilannya, Iya. Lip, ada Kan panggilan. boleh bertiga gitu ngomongnya. Maaf, baru Iya. itu pas dia selesai. Parah. Oke, aku Davina Karamoy, aku berperan sebagai Sarah. Jadi Sarah ini karakternya sendiri, dia itu sebenarnya di film ini dia nggak punya geng, dia sendiri. Dan untuk karakternya dia lebih ke perempuan-perempuan yang cuek sebenarnya. Terus untuk apa ya yang membedakan itu, dia tuh kalau ke sekolah tuh kayak pakai choker, terus antingnya tuh anting laba-laba. Tuh keren dah pokoknya. Sukanya Keren tuh lagu-lagu rocker, banget, asli. emang anaknya metal banget. Kadang dia gitu. pakai coker, pakai pardeder. Wah. Beda dong. Coker pardeder. Itu Coki Pardede. Coki Pardede. Terima kasih, sudah. Iya. Nah, itu untuk karakter Sarah sendiri tuh kayak gitu, dan di film ini dia itu punya permasalahan cinta segitiga lah sama Jun. Nah, nanti lihat aja Jun pilih Sarah atau Diana. Atau Kita lihat. Nah itu dia Atau kalian harus Kak nonton. Irdan. Irdan dan Sarah yang Ah iya
Kalau gua Kita nggak pasti ada yang enggak. tahu. Gua kan jelek anjing. Fahri dengan jin tidak tahu. Enggak ngecanda tuh. Begitu guys. Oh kalau tantangan anjay seri. Yeay. Jadi gini anak bioskop. Ingat. Jadi anak bioskop. Oh, di biar Mark kayak tuh, inget di ya. Mark, Jadi well pam anak bioskop. Biar. Tantangan aku tersendiri untuk main film Jin Danjun adalah ini karena film pertama aku dari segi psikologi debut. buat aku juga sangat merasa harus bukan bersaing sih, berkolaborasi sama aktor-aktor dan juga aktris-aktris nasional tulang punggung sineas seperti Davina Karamoy, Amin ya Allah. Clay Gribble, dan Amin juga ya Allah. Ray Bong dan juga Om Sasono punya beban psikologi sendiri buat aku, tapi ternyata begitu menjalani proses reading, menjalani proses bonding, semuanya bisa terlewatkan dengan begitu saja karena ternyata kita punya frekuensi yang sama soal komedi, soal cerita hidup, soal kegemaran hobi masing-masing. Jadi proses produksi walaupun 12 hari ini tapi sangat-sangat dijalankan dengan sangat fun. Betul. Paling secara pribadi tantangannya adalah karena di Jin Danjun ini aku nggak pakai kacamata karena aslinya kan aku pakai kacamata -6, -8 tapi pure. Selama proses syuting aku tidak menggunakan kacamata jadi di set sangat amat seperti anak gendut tidak bisa apa-apa tanpa Ray Bong dan juga Clay Gribble. Jadi saya berterima kasih kepada Ray Bong dan Clay Gribble Shout out. karena sudah banyak membantu saya di set gitu. Dan dia juga sangat membantu kita untuk berketawa gitu. Berketawa tuh. Berketawa. Ketawa tuh apa itu? Berketawa. Wah. Salah ngomong tuh gua. Iya. Ya inilah kehidupan Irdan sama Fahri. Saling pengen ngebela cuman gitu. Iya gitu dia. Oke, jadi Sarah tantangannya berat. Bus. Ceritain Sarah. Kita yang salah. Sikat Sar. Kasih tahu ke anak-anak bioskop ini. Oh, anak-anak bioskop. Iya. Ya, anak-anak bioskop harus tahu dong. Iya, Aja bioskop. tantangan Davina Baru Karamoy tahu. kan Betul. sekarang ya. Oke, untuk tantangan sendiri pertama aku itu pasti deg-degan kan karena sutradaranya itu Mas Anggi. Dan kalian pada tahu dong, anak-anak bioskop udah tahu dong film-filmnya Mas Anggi Umbara itu seperti apa gitu kan. Apalagi remake-nya film Jin Danjun, which is sinetron itu tuh dulu besar banget kan. Itu tantangan pertama. Yang kedua, tantangannya itu untuk karakter sih sebenarnya nggak begitu gimana banget karena sebenarnya anak remaja aja, cuman bedanya spesifiknya itu dia suka lagu-lagu rock dan lain-lain. Dan untuk chemistry menurut aku itu bukan tantangan sama sekali karena mereka ada deh yang tantangannya awalnya itu saya takut banget sama mereka karena aku tuh kan nggak punya geng cewek sendiri. Kalau misalnya kayak Diana itu punya geng cewek, jadi dia masih bisa bergaul sama temen ceweknya. Mereka segeng sama cowok-cowok, begitupun gengnya Raffi. Jadi aku sendiri tuh, dan di tempat reading tuh aku nggak tahu ya, kayak mereka tuh nggak ngajak aku main gitu. Bukan begitu ceritanya teman-teman. Bukan begitu anak Bukan bioskop. begitu. Bukan begitu. Jadi Davina Karamoy di antara semua cast cewek, beliau adalah cast yang awal-awal reading paling princess teman-teman. Iya, gitu. Iya, kita nongkrong Davina yang mojok sendiri. Iya, Sampai tuh. akhirnya untuk bonding kita melakukan home pimpa alayum gambreng. Siapa yang kalah itulah yang harus ngajak Davina ngobrol untuk masuk ke tongkrongan ini. Betul. Untuk mengajak. Waktu itu tuh di tempat reading udah ada dia, Alif, Clay, Ray Bong, Fahad. Mereka lagi ngobrol tuh di luar, lagi sama gitaran. Kan saya sebagai cewek malu gitu kayak, bro, ngapain bro? Malu dong, awal-awal Bisa kayak enak. gitu. Akhirnya kayak yaudah deh, nggak ada inisiatif yang mau ngajak gitu kan. Ya udah deh, akhirnya aku nunggu aja di sofa. Nunggu ada yang ngajak kan. Akhirnya baru deh di situ mereka kalau Homipa yang kalah tuh Fahad kebetulan yang berperan sebagai Raffi. Fahad Dia lagi. akhirnya datang. Nggak jelas Dia juga bingung banget, sih. Fahad. Dev. Tapi dia ada gini nih. Dev, yuk gabungin sama anak-anak lagi pada main luar. Tapi kalau lu sibuk nggak apa-apa gitu. Iya, kita harus sekarang tapi kalau lu sibuk gak apa-apa sumpah. Tapi nggak mungkin dia gimana tuh? Ayo aku kayak akhirnya diajak nih sama mereka. Ya udah semenjak itu mulai nyanyi-nyanyi bareng, ngobrol bareng, ketawa bareng, udah mulai ngerasa sefrekuensi. Cie, iya. Akhirnya di situ sih udah mulai makin dekat dan sampai hari terakhir syuting pun akhirnya menjadi makin deket banget dan sampai sekarang pun kita masih Masih lah kita nongkrong, kabar-kabaran. Iya. Masih kan, Clay? Masih kan, Clay? Masih lah. Punya, kita punya Punya, grup. ada Kita grup. punya grup WhatsApp game subsidi, Geng subsidi isinya 4 juga orang. ada. 4 Iya. orang. Tapi yang aktif cuma 3. Satunya Clay Gribble ketimpa Mio Bang Mari. Iya ketemu Mio Bang, kemarin kalau nggak pernah balas WhatsApp. Nggak gitu dong, Nggak Mbak. pernah. Enggak, masalahnya gini loh, di grup tuh kayaknya nggak ada yang add Clay Gribble apa. Iya. Hanya gitu.
ngobrol aku guys. Oh, ini ya? Enggak, gue ini lah cowok-cowok playing victim. Iya, kamu Scorpio kan? Kalau gue tiba-tiba masuk terus kayak sokap gitu kan nggak enak ya. Oke, Terus kita akan emang buka. Kita kan Kita akrab. akan buka. Kalau Bukaan. pihak Cinepolis mau ada chat WhatsApp-nya, alasan Kita kenapa bisa, kita nggak mention dia, kita punya di sini nih. Kenapa kita Ada males di mention sini, dia? Bisa dilihat nih. Oke. Oh. Oke, tapi ini karena gue promo Davina, gue harus klarifikasi ini. Iya, Dan wajib betul. buat kalian yang ngerasa Davina princess, Davina adalah your wife goals. Jangan. Karena itu yang kita rasakan pertama, kita pikir Davina ini bidadari, princess cantik. Begitu kita tahu dia orang sawangan, Kelar. semuanya sudah. sirna. Begitu Davina lip, mobil lo ada bensin. Udah bukan bensin tapi bensin. Bensin. Hilang semuanya. Davina, Ya begitulah ya, guys, ya. Davina nggak pernah minta hotspot, mintanya apa Davina? Tetring. Gantri. Tetring apa? Nggak pernah pakai Bluetooth, pakai apa? Bluetooth. Itu dia Davina Karamo ya. Bludid. Gak ada es krimnya? Iya. Masuk. Iya. Jangan orang pengen. Relate-nya sih kalau buat aku pribadi sangat relate. Nggak tahu ya, karena ini lucu nih, ada satu geng isinya aku, Clay dan juga Rebong. Harus jadi anak SMA. Masalahnya dua sahabat aku ini homeschooling. Betul, saya homeschooling jujur. Yang anak negeri beneran nih cuman aku nih. Ya kan, jadi yang pernah ngerasain dibully sama kakak kelas, ngerasain ya ditindas itu cuma aku doang. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin untuk share ke mereka gitu, kayak dulu tuh gue SMA pernah diginiin tahu. Dulu gue ini pernah diginiin, biar mereka sama-sama ngerasain gitu. Nah, aku nggak tahu kalau Clay gimana in real life. Kalau in real life, kalau sekolahan sih aku cuma ngerasa pas SD ya, sampai kelas 5. Tapi kalau untuk real life-nya sih paling nongkrong-nongkrongnya aja sih, aku emang sama mereka ngebonding segala macam untuk bikin chemistry. Itu sudah terjadi beberapa kali sama aku tuh, sama teman-teman yang sebelum aku film di Jin dan Jun. Jadi bondingnya mungkin lebih cepet akrab sama mereka nih, sama Davina, sama karena kan aku emang udah kenal dari dulu sama mereka kan. Akhirnya dari situ baru kita akrab, akhirnya satu film lagi. Ya di situ pecah chemistry. Akhirnya kita sesudah syuting atau sebelum syuting pun kita nongkrong dulu untuk ngobrol. Ntar kita janjian sebelum take tuh ada, kalau lu ntar begini ya, nanti kita baca skrip bareng-bareng gitu loh, main games bareng-bareng sebelum take sama pas sutradara juga. Itu sih. Kalau aku sih relate-nya ya karena Ih, bes, gila. ya Allah amin. Tapi jujur enggak, aku tuh waktu Ciao, bro. SMP SMA enggak, menurut aku nggak begitu terlihat sih. Kayak Bisa aja ngerendahnya deh. Ya Allah. Bisa deh. Emang biar kalian puji aja sih sebenarnya. Ya dong. Gitu. Enggak aja. Hah? Ayo, princess banget nggak? Enggak kan? Kelihatan nggak? Lebih ke apa ya? Karena jatuhnya di film ini juga Sarah sebenarnya ada scene terbulinya lah. Karena ya bisa kalian lihat Sarah nggak punya geng. Ada geng Diana itu justru geng populer cewek di sekolah. Sedangkan Sarah sendiri. Waktu aku SMA juga ya SMP sih aku pernah dibully juga. Jadi pernah relate sih masalah bullyingnya. Dan ya udah sisanya sih kayak kehidupan di SMA. Iya. Itu pasti nggak beda jauh sama aku waktu SMP dan SMA. Oh, Alif tahu banget jawabannya begitu. Enggak. Emang Ini gokil. kita harus satu-satu jawabnya. Tahu, Tapi tahu. gue duluan. Ah, Oke, jadi Tapi gua duluan. anak bioskop. Aku pengen kasih tau ke kalian kenapa nih kalian wajib banget nonton film Jin dan Jun. Apalagi tayangnya ini di bulan tayangnya ini saat Lebaran, ya kan? Jadi kalian bisa nonton ini bersama keluarga kalian, bersama teman-teman kalian karena film ini itu untuk semua umur. Jadi kalian bisa ajak semuanya, dan buat orang tua yang pengen flashback, yang pengen nonton tentang Jin dan Jun, ingin recall masa-masa dulu, kalian bisa banget juga om-om, tante-tante untuk nonton film Jin dan Jun ini, karena walaupun sudah dikemas modern, tapi tetap ada a touch of Jin dan Jun yang lamanya. Gitu. betul. Silakan Alif next. Gak boleh sama ya. Dulu Clay. Ya udah, kalau gue simpel aja. Oh. Kalau aku kan lebih yang ke pertemanan ya. Peternakan. Abang lu mana arah lu? Enggak, gue arahnya ke pertemanan guys. Oh, Jadi pertemanan. betapa pentingnya orang-orang yang ada sekitar lo. Jadi lo nggak semuanya bisa lo ambil, atau sebenarnya buat aku tuh nggak semuanya tuh sebenarnya bisa kalian capai. Tapi nggak semuanya itu
dengan apa yang kalian bisa lakukan itu nggak bisa kecampur sama orang lain. Banget. Jadi kalau dari gua Sepakat Clay. Bener. Setuju. Orang kakaknya aja biasa. dan dari gua nggak ada nggak mungkin, itu aja. Oh, yes. Ya, terima kasih semuanya. Oh, Gak ada masih ada. pendapat. Oh, masih Nggak, ini ada. dia. Jadi Dia belum, laki-laki, belum. jadi Sabar laki-laki gak ada Oh, iya, statementnya. maaf. Gak ada Masih ada. statementnya gua. Kirain Iya. tadi udah. Oh iya. Jadi kalau aku pribadi, ini adalah film yang akan menjawab segala bentuk keresahan teman-teman yang berhubungan dengan milenial. Orang tua punya anak yang masih umur milenial, di sini punya keresahan, ada jawabannya di Ayo, Jin mana? Anjun. Kamu milenial, anak milenial punya masalah dengan anak milenial lainnya, sama sahabat kamu, sama gebetan kamu, sama pacar kamu, bahkan sama orang tua kamu, semua jawabannya ada di Jin Jin Danjun Danjun, The The Movie. Movie. Buat anak-anak bioskop, jangan lupa nonton film Jin Danjun The Movie tayang mulai tanggal 20 April 2023 hanya di Cinepolis. Cinema. Dadah. Bye. Bye anak bioskop.